Oke, malam ini kita masih akan membicarakan soal dasar-dasar statistik sosial. Dan di konten sebelumnya sudah saya upload untuk awal pembelajaran kita bagaimana kita memanfaatkan Excel untuk fitur-fitur di Excel, dan yang saya gunakan itu adalah Microsoft Office 2021. Teman-teman bisa download juga, misalnya itu di versi handphone, ponsel, Office dan Microsoft 365. Jadi itu bisa di-download di ponsel Android. Ada yang memang itu ditujukan versi gratis, itu resmi, tapi dengan akses penggunaan fitur yang terbatas. Kalau ingin upgrade bisa juga, bisa kita pilih pembayaran bulanan, dan kita bisa menggunakannya di ponsel berbasis Android. Dan saat ini ya kita masih di seputar penggunaan aplikasi statistik sosial, bukan SPSS dari IBM, tapi kita menggunakan Excel. Nah, bisa dilihat konten sebelumnya bagaimana diupload bagaimana kita mengaktifkan analisa data untuk statistik sosial. Secara umum jadi untuk ilmu-ilmu sosial kita lebih banyak itu hanya pada statistik deskriptif atau dikenal dengan statistik non-parametrik. Dan saat ini sudah ada Excel di layar. Yang akan kita gunakan untuk mempelajari cara praktis mengolah data, menganalisis data SPSS atau data statistik sosial di Excel. Dan kita sekarang ini sudah ada di lembar kerja Excel. Jadi seperti ini lembar kerja Excel. Dan ini sudah ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan juga untuk berkaitan dengan rumus. Nah, khusus untuk analisis data itu dimasukkan pada lembar sini. Jadi kita bisa menginput data seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Kemudian nanti ini pilihan-pilihan yang akan kita pakai pada data analysis.
Ada sekian banyak tabel, maksud saya fitur untuk analisa statistik. Perlu diketahui bersama bahwa kita itu lebih banyak pada deskriptif analyze. Istilah kerennya itu, bahasa kerennya analyze ya, analisis saja lah. Data-data analisis deskriptif. Karena memang kita punya nama sendiri sehubungan dengan statistik, kita mengenalnya dengan statistik non parametrik atau dikenal dengan statistik deskriptif. Dan kita akan memulai itu dengan, sebelumnya saya akan memberikan pemaparan mengenai statistik deskriptif. Dan kali ini saya dibantu oleh asisten virtual saya. Saya gunakan dua untuk asisten virtual. Satu yang versi gratisan, bisa teman-teman mahasiswa juga gunakan. Kalau ada kesulitan bisa menggunakan asisten virtual itu. Satu asisten virtual yang berbayar. Kita langsung saja untuk membahas mengenai statistik deskriptif dan akan dibantu oleh asisten virtual saya berbasis AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bisa dibantu untuk dibuatkan. Rupanya agak bermasalah. Bukan itu, sorry. Saya ingin dibantu gambaran mengenai statistik deskriptif. Baiklah, saya akan membantu Anda memahami statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah cabang statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menyajikan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data tanpa membuat generalisasi atau inferensi ke populasi yang lebih besar. Statistik deskriptif terdiri dari dua jenis utama, yaitu ukuran pemusatan, measures of central tendency. Ukuran penyebaran, measures of dispersion. Ukuran pemusatan menggambarkan nilai rata-rata dari data. Ukuran pemusatan yang paling umum digunakan adalah rata-rata, mean, median, dan modus. Rata-rata adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data yang terurut dari terkecil ke terbesar. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ukuran penyebaran menggambarkan seberapa jauh data tersebar dari ukuran pemusatannya. Ukuran penyebaran yang paling umum digunakan adalah rentang, varians, dan standar deviasi. Rentang adalah perbedaan antara nilai tertinggi dan terendah dalam data. Varians adalah rata-rata kuadrat dari jarak setiap nilai data dari rata-ratanya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menjelaskan data. Membandingkan data dari dua atau lebih kelompok. Menemukan pola dan tren dalam data. Melakukan analisis data awal.
Berikut adalah beberapa contoh penggunaan statistik deskriptif. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata usia mahasiswa di sebuah universitas. Sebuah perusahaan ingin membandingkan penjualan produknya di dua wilayah yang berbeda. Sebuah bank ingin menemukan pola dalam perilaku penarikan tunai nasabahnya. Statistik deskriptif adalah alat yang penting dalam berbagai bidang, termasuk penelitian, bisnis, dan pemerintahan. Statistik deskriptif dapat membantu kita memahami data dan membuat keputusan yang lebih baik. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain tentang statistik deskriptif? Nah, jadi seperti itu penjelasannya, dan kita secara umum apa yang telah disampaikan ini kita bicara soal jadi arah dari analisis statistik deskriptif atau versi kita, statistik dikenal juga dengan statistik non parametrik, itu hanya menyajikan atau menggambarkan distribusi frekuensi dari setiap karakteristik variabel yang kita lihat. Misalnya kalau kita bicara soal unit amatannya mahasiswa, maka karakteristik dari mahasiswa itu akan dijabarkan lebih lanjut pada data-data statistik non parametrik atau data-data statistik deskriptif. Misalnya kita bicara soal bagaimana distribusi frekuensi mahasiswa dilihat dari agama atau latar belakang pendidikan sebelumnya, apakah itu SMA ataupun SMA kejuruan. Itu contoh arah dari kesimpulannya, dapat dikatakan kesimpulan materi yang sudah disampaikan oleh asisten virtual saya, versi asisten virtual gratisan. Dan kita lebih lanjut. Di sini saya ingin diminta, kita akan meminta bantuan asisten virtual untuk apakah ada kesamaan dari statistik di luar dari bagaimana perbedaan dan persamaan statistik parametrik dan statistik non parametrik. Kita akan minta bantuan. Bagaimana perbedaan antara statistik non parametrik dan statistik parametrik? Sedikit terganggu? Bisa dibuat soal ini agak terganggu lagi. Perbedaan dan persamaan dia lagi macet, lagi maraju. Dia pengennya bahasa Inggris, jadi kita akan coba menggunakan bahasa Inggris. Can you help to describe about statistic non-parametric and statistic parametric? Jadi saya menggunakan bahasa Inggris karena dia lagi maraju. Oke, kita dengarkan apa hasil yang bisa dibantu oleh asisten virtual saya. Sure, I can help you with that. Parametric statistics and non-parametric statistics are two different approaches to statistical analysis. Parametric statistics make assumptions about the distribution of the data, while non-parametric statistics do not. Parametric statistics make assumptions about the distribution of the data, such as the normal distribution.
This means that the data must be normally distributed in order for the parametric statistics to be valid. Parametric statistics are more powerful than non-parametric statistics, but they are also more restrictive. If the assumptions of parametric statistics are not met, the results of the analysis may be invalid. Non-parametric statistics do not make any assumptions about the distribution of the data. This means that non-parametric statistics can be used to analyze data that does not meet the assumptions of parametric statistics. Non-parametric statistics are less powerful than parametric statistics, but they are also more robust. They are less likely to be affected by outliers or other violations of the assumptions of parametric statistics. In general, parametric statistics should be used when the assumptions of the analysis are met. Non-parametric statistics should be used when the assumptions of the analysis are not met, or when the researcher wants to be more conservative in their results. Here is a table that summarizes the key differences between parametric and non-parametric statistics. Statistic, assumptions, power, robustness. Parametric, normal distribution, high, low. Non-parametric, no assumptions, low, high. Here are some examples of parametric statistics. T-test is used to compare the means of two groups. F-test is used to compare the variances of two or more groups. Linear regression is used to model the relationship between two or more variables. Here are some examples of non-parametric statistics. Wilcoxon-signed rank test is used to compare the medians of two groups. Kruskal-Wallis test is used to compare the medians of three or more groups. Spearman's rank correlation is used to measure the correlation between two ranked variables. The best way to choose between parametric and non-parametric statistics is to consider the following factors: the assumptions of the analysis, the power and robustness of the test, the goals of the research. If you are not sure which type of statistic to use, it is always best to consult with a statistician. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. Okay, thank you. I think it's very important for my student and for me. Dan kita lanjut saja. Jadi secara umum dikatakan di sini perbedaannya pada karakter dari bagaimana data-data analisa sehubungan dengan distribusi data. Jadi kalau non parametrik itu dikatakan di sini tidak terlalu banyak atau tidak mendalami, singkatnya seperti itu. Lebih lanjut mengenai distribusi data, tapi hanya sebagian kecil saja. Dia hanya menggambarkan begitu saja. Karena itu untuk statistik non parametrik kita akan menggunakan istilah misalnya distribusi frekuensi. Contoh, kalau seandainya ada total 100 mahasiswa dengan latar belakang pendidikan sebelumnya, ada yang bersekolah di SMA umum dan ada yang bersekolah di SMA kejuruan. Yang SMA umum itu kurang lebih berkisar antara misalnya 25%, dan yang di kejuruan itu sisanya 75%. Jadi antara distribusi frekuensi pada statistik non parametrik, dia hanya sebatas menggambarkan begitu saja. Berbeda dengan statistik parametrik, maka dia akan mengembangkan lagi asumsi. Ya, bukan hanya sekedar komparasi membandingkan begitu saja, tapi dia akan melakukan pendalaman dari tidak hanya sekedar menampilkan begitu saja angka-angka untuk statistik parametrik. Dan agak ribet kalau kita bicara soal statistik parametrik, karena memang kita tidak terbiasa dengan statistik parametrik. Yang umumnya yang ada atau lazim yang kita sering gunakan dalam analisa data itu lebih banyak pada statistik non parametrik. Misalnya berkaitan dengan analisa data, arahnya nanti setelah kita paparkan distribusi frekuensi setiap karakter data menyangkut unit amatan dan kaitannya dengan unit analisa, arahnya itu hanya menghasilkan gambaran analisis statistik deskriptif. Bisa sih kita bicara soal ANOVA, tapi
ANOVA atau analisa varian korelasi. Tapi itu ya sah-sah saja, tapi jarang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Kita lebih banyak bicara soal statistik non parametrik yang memang hanya menggambarkan, hanya mengulas begitu saja. Dan sifat utama dari statistik non parametrik itu umumnya analisa komparatif, lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dari aliran sosiologi komparatif. Mungkin ini sesi kedua kita berkaitan dengan konten sebelumnya, aplikasi statistik sosial di Excel, dan saya menggunakan Excel 2021.